Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh pagi ini setelah sholat subuh berjamaah, kita melangsungkan kembali kajian rutin di masjid ini, Masjid Al-Ikhlas, dari buku kitab Tauhid ya, yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Shaleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan. Pada bulan Ramadan kita membahas mengenai al-imanu bil kutub, iman kepada kitab-kitab Allah. Walaupun seharusnya kita lanjutkan dengan iman kepada Rasul-Rasul Allah, namun ada pembahasan tersendiri dalam masalah iman kepada kitab-kitab Allah ini yang memang harus diperdalam, yaitu pembahasan mengenai Al-Quranul Karim. Jadi judulnya untuk pagi ini adalah Al-Quran Al-Karim atau Al-Quranul Karim. Terjemahan harfiahnya memang bacaan mulia ya, tetapi karena Al-Quran juga sudah jadi bahasa Indonesia, maka ditulis Al-Quranul Karim juga sudah memadai ya, tidak perlu diterjemahkan Al-Qurannya mah ya. Al-Quran yang mulia itu boleh ya. Nah, kemudian pembahasan mengenai Al-Quranul Karim ini tidak akan cukup satu pertemuan, berarti ini bagian pertama, Al-Quranul Karim bagian pertama, karena nanti ada pembahasan khusus mengenai penentangan terhadap Al-Quran serta mujizat Al-Quran ya. Ini bagian berikutnya adalah nanti ketika kita membahas mujizat atau adanya penentangan terhadap Al-Quran dan adanya kekuatan Al-Quran itu sendiri untuk melawan penentangan tersebut yang disebut mukjizat. Nah, sebelum itu kita akan uraikan dulu mengenai definisi Al-Quranul Karim secara bahasa. Al-Quran adalah masdar atau kata dasar dari kata qara'a ya, qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan ya. Misalnya dalam firman Allah surat Al-Qiyamah ya, ini mungkin Kang Tis nanti dibuka surat ke-75 ayat ke-17 ya. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna alaina jam'ahu wa qur'anah ya. Silakan dibaca terjemahnya. Surat ke-75 Al-Qiyamah ayatnya ayat 17. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dalam dadamu dan membacakannya. Jadi membacakan itu Qur'anah. Nah, jadi Quran itu adalah bacaan ya. Jadi Qur'anahu artinya qira'atahu, membacanya. Masdar ini lantas dinukil dan dijadikan nama untuk kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW hingga menjadi nama asli bagi Al-Quran. Artinya Al-Quran mempunyai beberapa nama. Al-Quran dinamai Al-Furqan ya. Al-Quran juga dinamai ini dengan Ad-Dzikr ya, peringatan.
Tapi nama aslinya atau nama yang populernya adalah Al-Quran ya. Sebagaimana kita tahu nama-nama Allah itu banyak, tetapi nama asli atau nama yang populernya ya Allah gitu. Walaupun disebut Ar-Rahman juga boleh, disebut Ar-Rahim juga boleh ya. Tapi ada nama pokok ya, nama pokok dari wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa kalamullah, itu disebut Al-Quran ya. Untuk dibedakan dengan wahyu yang disampaikan dengan redaksi dari Rasulullah SAW sendiri yang disebut Al-Hadis ya, atau As-Sunnah ya, untuk membedakan. Maka Al-Quran sebagai nama asli bagi kitab suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dinamakan Quran karena mencakup seluruh kitab-kitab Allah ya. Jadi bacaan yang cukup maksudnya ya, bacaan yang tidak memerlukan yang lain ya. Makanya sudah dibahas sebelumnya, walaupun dalam rukun iman itu beriman kepada kitab-kitab Allah, tetapi dalam berpedoman pada kitab Allah kita juga tidak perlu mempelajari dan membaca isi kitab-kitab terdahulu ya. Cukup dengan Al-Quran ya, karena Al-Quran merupakan bacaan yang cukup ya bagi kita. Namun Al-Quran memberitahukan bahwa sebelum Al-Quran ini nabi-nabi terdahulu juga diberi kitab-kitab. Itulah yang dimaksud kita beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu, meyakini bahwa Al-Quran ini bukan satu-satunya kitab yang diturunkan Allah sebagai petunjuk kepada manusia, tapi merupakan kitab yang terakhir ya, yang berlaku untuk kita semua sekarang ini ya. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ya. Silakan Kang Tis, surat ke-16 ayat 89. Di sini bunyinya, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmah. Ya, silakan dibaca terjemahnya ya. Surat ke-16 An-Nahl ayatnya ayat 89 ya. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Ya, jadi tibyanan likulli syai'in, menjelaskan segala sesuatu, itu menunjukkan bahwa semua masalah hakikatnya ada dalam Al-Quran ya. Namun yang ada dalam Al-Quran itu adalah bentuk aturannya, bentuk kaidahnya, bukan bentuk rinciannya. Jadi ketika misalnya ada orang mengingkari sunnah ya, katanya saya pakai Al-Quran saja, saya tidak mau pakai hadis. Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan, walaupun dalam Al-Quran itu wudu itu hanya disebut idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, mencuci muka, wa aydiyakum ilal marafiq, mencuci tangan sampai siku, wamsahu biruusikum, mengusap kepala, kemudian mencuci kaki sampai mata kaki, cuma 4 anggota ya. Tetapi tetap Al-Quran juga menyebutkan tentang memasukkan air ke hidung, berkumur-kumur ya, menyalakan air di jenggot kalau yang ada jenggotnya ya, dimasukkan ke sela-sela jenggot, kemudian mengusap kepala sekaligus juga telinga ya. Walaupun tidak disebut dalam Al-Quran, sebenarnya ada dalam Al-Quran ya. Jadi kata Syekh Utsaimin, kalau ada orang menganggap wudhu itu cukup dengan Al-Quran, yaitu 4 anggota wudhu saja, mengingkari sunnah ya, maka kita katakan Al-Quran juga menyuruh kita untuk mengikuti Rasul. Wa ma atakumur rasulu fahuduhu ya gitu.
Jadi hakikatnya meneladani Rasul dalam masalah yang lebih rinci dari apa yang dijelaskan dalam Al-Quran, itu juga ada dalam Al-Quran, begitu maksudnya ya. Kemudian juga perkara-perkara ilmu pengetahuan misalnya ya. Al-Quran kan tidak menerangkan bagaimana sifat matahari, sifat bulan secara dalam gitu kan, atau bumi ya. Tapi Al-Quran telah menyebutkan secara umum bahwa semua yang diciptakan Allah di langit maupun di bumi itu menjadi ayat bagi kaum yang bertakwa. Jadi artinya segala sesuatu itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Karena kita orang yang bertakwa harus berpedoman pada Al-Quran, dan Al-Quran sudah menunjukkan apapun yang diciptakan Allah di langit, di bumi, pada diri kita, di segenap ufuk, itu semua menjadi ayat ya. Jadi Al-Quran bicaranya umum, tetapi Al-Quran mencakup segala sesuatu ya. Misalnya surat ke-10 ayat ke-6 ya, surat Yunus ayat ke-6. Allah Ta'ala telah berfirman, inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatil liqaumi yattaqun ya. Silakan. Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi benar-benar menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang bertakwa itu apa? Pergiliran malam dan siang dan apapun yang diciptakan Allah di langit maupun di bumi, itu menunjukkan tadi segala sesuatu. Kemudian itu benar-benar ditunjukkan agar kita yakin kebenaran Al-Quran. Jadi begini, Al-Quran itu diwahyukan sebagai firman dari pencipta alam ini. Lalu Al-Quran berbicara tentang alam, berbicara tentang manusia, ternyata tepat sesuai dengan penemuan manusia. Maka seharusnya manusia yakin, oh iya, berarti betul yang berfirman dalam Al-Quran ini pencipta alam ini. Karena apa? Karena yang maha mengetahui tentang ciptaannya ya pencipta gitu kan. Alam ini diciptakan oleh Allah, Al-Quran adalah firman Allah, pencipta alam ini. Maka Allah menunjukkan dalam Al-Quran sebagian sifat-sifat ciptaannya itu dan tepat sesuai dengan penemuan manusia. Maka berarti Al-Quran itu benar. Benar berasal dari pencipta alam ini ya. Surat ke-41 ayat 53 ya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid ya. Silakan dibaca terjemahnya. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ya, jadi Al-Quran itu menunjukkan tentang alam ini. Alam ini juga diperlihatkan oleh Allah sebagai ayat-ayat, bahkan diri manusia sendiri sebagai ayat-ayat. Sehingga ketika manusia melihat ada keserasian antara berita dan yang mereka saksikan ya, berita dari Al-Quran dengan yang mereka saksikan, mereka temukan di alam, maka sudah pasti Al-Quran ini benar, begitu ya. Itu maksudnya. Makanya ayat-ayat Al-Quran termasuk As-Sunnah atau Wahyu Ilahi itu disebut ayat-ayat Qauliyah atau Quraniyah, atau disebut al-ayatul masmu'ah. Ini kata Imam Ibnul Qayyim ya. Ayat yang diperdengarkan, ayat yang ditunjukkan melalui berita, diperdengarkan. Sedangkan ayat-ayat dalam ciptaan Allah, ayat-ayat yang ada di alam sekitar kita dan pada diri kita sendiri, itu disebut ayat-ayat kauniyah, atau juga disebut al-ayatul masyhudah,
ayat yang dipersaksikan, yang diperlihatkan kepada manusia, dilihat dan diteliti oleh manusia. Itu tetap ayat Allah juga begitu ya. Jadi ayatul masmu'ah dan ayatul masyhudah. Nah, ayat-ayat Al-Quran itu menjadi peringatan dan menjadi pelajaran jika hati kita hidup, hati kita bersih. Ini sedang saya bahas di kajian kitab Fawaid ya, setiap malam Selasa. Jadi cara memahami Al-Quran itu hati harus bersih, siap menerima Al-Quran, sami'na wa ata'na dengan sungguh-sungguh, dan ternyata itu dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga Al-Quran itu turun dibacakan seperti langsung dituliskan di hati mereka. Begitu dengar nggak lupa lagi begitu ya, karena mereka betul-betul menerima dan siap ya, apalagi bahasanya memang bahasa yang mereka miliki, yaitu bahasa Arab ya. Tapi kalau bagi kita, karena hati kita banyak kotoran, kadang-kadang mempertanyakan begitu, maka syarat bisa mendapat manfaat dari Al-Quran itu kita harus menyimak, menggunakan pendengaran kita dan menghadirkan hati kita ketika sedang dijelaskan Al-Quran itu ya. Itu surat ke 50 surat Qaf ayat ke 37 ya. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid ya. Silakan dibaca terjemahnya. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Ya, jadi mempunyai hati artinya hati yang hidup, itu otomatis pendengaran dan penglihatannya serta indera yang lainnya dihadirkan ketika Al-Quran dibacakan. Nah, itulah hati para sahabat. Sedangkan kita umat belakangan memerlukan untuk memasukkan Al-Quran ke hati kita itu dengan cara memasang telinga kita dan konsentrasi kita, perhatian kita. Jadi kalau kita mah agak lama ngapalinnya dan mengertinya ya. Kalau sahabat Nabi mah langsung ya. Karena dalam kitab Ibnu Katsir dijelaskan dalam muqaddimah, kata seorang ulama sahabat, seorang alim di antara para sahabat, ada dua orang yang dianggap mengerti Al-Quran lebih dari orang lain di antara para sahabat. Yang pertama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Rasulullah SAW, ya Ibnu Abbas. Yang kedua adalah Abdullah bin Mas'ud, ya radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud menjelaskan, kami belajar Al-Quran biasanya hanya 10 ayat saja. Tapi kami hafalkan, kami fahami, kami amalkan. Setelah kami yakin menguasainya, baru kami datang lagi kepada Rasulullah SAW untuk menambah hafalan tersebut. Ya, karena mereka begitu terima Al-Quran, dihafalkan, langsung mengerti, langsung diterapkan. Ya. Kalau kita mah maca aja jarang, kok mau ngapalkan aja nggak beres-beres ya. Kok mau paham, ya paham juga kadang-kadang salah ya. Kok mau menerapkan kan gitu. Tapi itu bukan urutan ya. Itu adalah serentak, simultan. Jadi walaupun kita belum tuntas baca ya sebagian sudah dihafalkan, minimal surat-surat pendek. Walaupun belum tuntas menghafal semuanya, sudah kita mulai fahami. Walaupun belum tuntas memahami semuanya, sudah ada yang kita amalkan, kan begitu. Memang itu sifatnya serentak, membaca, menghafal, memahami dan menerapkan ya. Ini yang disampaikan sebelumnya ya, ada 4T kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran: tilawatan, membaca; tahfidon, menghafal; tafhiman, memahami; dan tatbiqon, menerapkan ya. Nah, kemudian secara istilah Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW sebagai wahyu, ditulis dalam mushaf, terjaga di dalam dada, dibaca melalui lisan, didengar oleh telinga, dinukil secara mutawatir kepada kita, tidak ada keraguan di dalamnya, dan membacanya bernilai ibadah. Jadi tetap isi Al-Quran adalah kalamullah. Walaupun dituliskan di kertas, kertasnya memang makhluk, tapi isinya adalah kalamullah. Walaupun diperdengarkan dengan suara kita, suara makhluk,
tapi isinya itu kalamullah. Nah, orang-orang Mu'tazilah itu tidak mengerti itu. Tidak mengerti antara media dengan substansi, ya. Jadi buku ini kertas, tapi isinya merupakan pelajaran tauhid, itu maksudnya. Kertas itu hanya media, isinya mah ya substansinya gitu. Jadi Al-Quran itu substansinya adalah kalamullah, medianya bisa saja dibacakan dengan lisan, direkam, atau dituliskan di kertas, tetapi Al-Qur'annya itu sendiri tetap kalamullah ghairu makhlukin. Quran itu bukan makhluk, ya. Quran itu adalah firman. Apa bedanya menyebut Al-Quran sebagai firman Allah dengan menganggap Al-Quran sebagai makhluk? Kalau orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, berarti Al-Quran ada kekurangan. Karena yang namanya makhluk semuanya ada kekurangan. Gitu ya. Orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka itu kata Imam Ahmad itu sudah kafir. Karena dia menganggap Al-Quran ada kekurangan. Tapi kalau Al-Quran itu adalah kalam, bagian dari sifat Allah, melekat pada zat Allah, ya, berarti sempurna. Al-Quran itu sebagai firman Allah, tidak ada kekurangan, ya. Kan kita juga makhluk ciptaan Allah, beda. Pekerjaan mencipta adalah sifat Allah, tapi ciptaannya itu tidak dijamin tidak ada kekurangan, bahkan sudah pasti ada kekurangan apa yang diciptakan Allah, ya. Tapi Allah mencipta kita secara sempurna. Menciptanya itu sendiri sempurna, takdir Allah itu sendiri sempurna, begitu. Hanya ketika diproseskan di hambanya, kekurangan itu ada pada makhluk itu sendiri, bukan pada penciptanya, ya begitu. Nah, ini memang harus ada kebersihan hati untuk bisa mengerti masalah ini, ya. Jadi hakikatnya Allah Maha terpuji, alhamdulillahirabbil alamin dalam aspek apapun, ya. Ya kalau begitu kenapa Allah menciptakan iblis? Nah, gitu kan? Ya iblisnya memang jelas itu makhluk yang paling jahat. Tetapi ketika Allah menciptakan iblis, itu ada hikmah di dalamnya yang menunjukkan kesempurnaan sifatnya. Dengan adanya iblis, manusia jadi teruji mana yang benar-benar beriman, mana yang mengikuti petunjuk Allah, mana yang tergoda olehnya. Manusia jadi dapat pahala untuk melawan godaannya, dapat pahala untuk berdakwah, dapat pahala untuk berjihad, ya. Jadi tetap berpikirnya dalam kerangka yang lebih besar, ya. Nah, sehingga ujung-ujungnya tetap mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jangan sampai berburuk sangka kepada Allah. Maka di sini penegasan bagian B-nya, Al-Quran adalah kalamullah, lafadz dan makna Al-Quran diturunkan Allah dan bukan makhluk, ya. Jibril alaihissalam mendengarnya dari Allah lalu menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau kemudian menyampaikannya kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Yang kita baca dengan lisan kita, kita tuliskan dalam mushaf atau kertas, kita jaga di dalam dada, dihafal, kita dengar dengan telinga, tapi Al-Quran itu tetap kalamullah, ya, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-6, ya, surat ke-9 ayat ke-6. Wa in ahadum minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Jadi disebut kalamullah atau kalamallah. Ini adalah Al-Quran maksudnya, ya. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah, dan bukan makhluk. Itu menurut Al-Quran sendiri, ya. Menurut Al-Quran sendiri, ya. Silakan. Surat ke-9 ayat ke-6. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Ya, jadi lindungilah supaya ia sempat mendengar firman Allah. Jadi diperdengarkan. Nah, oleh karena itu ada riwayat dalam kitab Imam Bukhari, Muslim, dan kitab hadis yang lainnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW pernah melarang kalau safar ke negeri musuh dengan membawa Al-Quran. Maksudnya
yang tertulis begitu ya. Disimpan di dada, dibacakan, diperdengarkan. Ya, kalau zaman dulu terlarang membawa Al-Qur'an itu dikarenakan pertama belum lengkap turunnya, kedua orang musyrik itu najis. Jadi bagi mereka tidak boleh sebenarnya memegang Al-Qur'an. Tetapi ketika sekarang ya Al-Qur'annya itu walaupun mushafnya masih ada, sudah ada terjemahannya, maka mereka boleh diberikan buku Al-Qur'an yang sudah ada terjemahnya dengan maksud mendakwahi, ya, dengan maksud mendakwahi. Tapi mengajari Al-Qur'an itu sendiri pada hakikatnya adalah dengan membacakan. Bukan cukup dengan baca sendiri deh, bukan begitu ya. Dan ini adalah warisan dari ilmu Islam. Jadi ilmu Islam itu bersifat talaki. Talaki itu artinya mengambil guru, ya, mengambil ilmu itu bukan cukup dengan baca sendiri, bukan. Kalau dalam Islam harus mendengar, ya, harus mendengar, ya. Ini adalah barokatul majlis, barokah dalam majelis ilmu seperti ini, ya. Walaupun sekarang bentuknya bisa jarak jauh, ya, bisa jarak jauh, tapi tetap diperdengarkan, ya, karena itu yang lebih berkah. Nah, bagaimana dengan kalau kita sudah punya kemampuan untuk menganalisis sendiri lalu baca, nggak apa-apa. Tapi itu memerlukan syarat tertentu, ya, syarat bahwa kalau dia baca memang dia mengerti, ya, kayak kita sekolah aja. Kalau anak TK ya pasti nggak disuruh baca kan, disuruh dengar dulu dari guru-gurunya. Anak SD sudah mulai disuruh nulis, tapi tetap dituntun. Anak SMP sudah mulai disuruh berpikir, anak SMA dikasih tugas. Ya, mahasiswa mulai boleh baca sendiri kan gitu, supaya ngerti. Nanti S2 ternyata beda lagi, S3 beda lagi, malah disuruh meneliti, suruh menyimpulkan gitu kan. Nah, itulah proses belajar. Yang sama juga dengan belajar Islam. Belajar Islam itu tetap dimulai dengan mendengar. Bukan langsung baca sendiri. Baik, kita lanjutkan dulu. Rasulullah SAW menyuruh disuarakan, ya, Al-Quran itu disuarakan atau dibunyikan. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suaramu. Kemudian ketika ada hadis lain, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyari amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia mendapat kebaikan yang bernilai 10 kebaikan. Itu maksudnya huruf yang dibunyikan. Sebab ada orang yang merasa pintar sendiri, saya mah nggak usah dibunyikan, lihat aja Quran, buka lagi lihat. Itu mah nggak akan dapat pahala. Pahalanya itu kalau disuarakan, ya, dibunyikan dengan lafaz Arabnya begitu. Ini dari pahala membaca begitu, ya. Nah, ini adalah merupakan keharusan bagi kita untuk belajar membaca dengan benar, ya. Jadi dalam ayat di atas Allah menyebut sesuatu yang terdengar, yaitu kalamullah, yaitu yang Rasulullah SAW bacakan kepada orang-orang musyrik dengan sebutan kalam Allah. Dalam hadis yang pertama, sesuatu yang tertulis beliau sebut dengan Al-Quran, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentangnya, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun, sesungguhnya ini adalah Quran, bacaan yang sangat mulia di dalam suatu kitab yang terjaga, yaitu Lauhul Mahfud. Makanya yang disebut nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran itu hakikatnya adalah turun dari Lauhul Mahfud ke langit dunia, ke Baitul Izzah. Itu secara keseluruhan, ya. Jadi malaikat Jibril membawa Al-Quran itu secara keseluruhan dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Lalu dari Baitul Izzah diwahyukan kepada Rasulullah SAW secara bertahap sesuai dengan keperluan, ya, yang disebut asbabun nuzul. Jadi turunnya Al-Quran sebenarnya sekaligus, namun proses penyampaiannya kepada Rasulullah SAW itu secara bertahap. Dimulai dengan Iqra di Gua Hira, ya, kemudian
ayat yang terakhir adalah surat Al-Maidah ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu pada saat haji wada. Walaupun kemudian ada tambahan ya, tambahan mengenai waris, tapi itu hanya tambahan ya, itu tidak dianggap sebagai atau tidak terkenal sebagai wahyu terakhir ya, karena itu ada khilafiyah. Tetapi ketika dimulai dengan Iqra, itu disepakati sebagai ayat yang pertama ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama surat Al-Alaq itulah yang pertama kali diturunkan. Kemudian mengapa surat Al-Maidah itu dianggap sebagai terakhir diturunkan? Karena ada pernyataan al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Namun ayat tentang kalalah, tentang hukum waris itu ada riwayat karena itu ada pertanyaan yang muncul yang kemudian itu ditambahkan begitu ya, sebagai bagian dari hukum waris. Wallahu a'lam. Nah, dalam masalah ini kita juga sekarang mengerti mengapa turunnya mulai dengan Iqra berakhir dengan al-yauma akmaltu, tapi tersusunnya Al-Fatihah sampai An-Nas. Mengapa begitu? Karena sejak awal juga begitu Quran mah sebenarnya. Ketika dibawa oleh malaikat Jibril dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah mah begitu awalnya. Tapi ketika disampaikan kepada Nabi tidak secara berurutan seperti dalam mushaf, sesuai dengan keperluan. Tapi nanti diwahyukan juga kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ayat ini tempatnya di sini, ayat ini tempatnya di sini. Jadi di situ sudah jelas bahwa Al-Quran itu wahyu Allah, firman Allah. Karena mana mungkin penulis zaman sekarang ya, mulai dari tengah kemudian ke awal kemudian ke akhir kemudian dimasuk-masukin kayak gitu, tidak mungkin kalau manusia. Manusia menulis buku itu biasanya berurutan ya, mengikuti urutan begitu. Paling dia bikin kerangkanya dulu lalu dimasukin satu-satu ya, seperti itu ya kalau manusia. Kalau ini kan sudah jelas diwahyukannya secara acak, tapi kemudian begitu disusun berurutan ya, seperti sekarang kita terima ya. Karena memang sejak awal Al-Quran itu sudah utuh seperti itu, begitu maksudnya ya. Dan ini yang kita yakini. Yang dimaksud turunnya Al-Quran adalah turunnya Al-Quran secara utuh dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, sebagaimana yang sekarang kita terima sebagai mushaf secara keseluruhan, yaitu dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya, begitu. Kemudian dalam hadis berikutnya Rasulullah SAW menyebut sesuatu yang dibaca dengan sebutan Al-Quran, yaitu hiasilah Al-Quran dengan suara-suaramu. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan bukan makhluk ya, sangat banyak ya. Di antaranya ialah firman Allah, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin ya. Kemudian Al-Quran dijaga, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami benar-benar memeliharanya. Artinya sampai hari kiamat nanti tidak persis ya. Tidak persis begitu kiamat terjadi baru Al-Quran hilang, tidak. Tetapi sampai pada waktunya sebelum hari kiamat, beberapa saat sebelum hari kiamat, Al-Quran ini sudah diangkat dari ucapan manusia, dari dada manusia, dimulai dengan wafatnya para ulama. Jadi wafatnya para ulama penghafal Al-Quran ya, kemudian mushafnya juga mulai hilang, kemudian orang tidak bisa lagi menyebut Allah. Nah, jadi kiamat itu terjadi ketika manusia di muka bumi adalah manusia yang paling jahat ya. Sebagai penutup daripada manusia yang baik itu nanti menjelang hari kiamat ada angin yang dihembuskan di seluruh permukaan bumi, harumnya seperti harum kasturi, namun siapa yang mencium angin itu dan masih punya iman walaupun hanya sebesar dzarrah, dia akan mati gitu ya. Jadi orang yang dimatikan dengan angin itu dia masih punya iman gitu ya. Setelah itu yang hidup adalah manusia yang paling jahat ya. Dalam riwayat Muslim disebutkan la taqumus saah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah.
tidak akan tegak hari kiamat sampai di muka bumi tidak ada lagi yang bisa menyebut Allah ya. Jadi hanya Allah saja tidak bisa, apalagi Quran ya. Apalagi bentuk-bentuk zikir, subhanallah, alhamdulillah gitu ya. Makanya ketika kemarin ada berita tentang 2012 sebagai kiamat, itu umat Islam harusnya langsung bohong gitu mah gitu kan. Ya dulu kan pernah ada berita tanggal 21 bulan 12 tahun 2012 itu akan terjadi kiamat. Itu mah iklan film ternyata ya. Ya, harusnya umat Islam yakin bohong itu. Maka ini masih banyak orang yang menyebut Allah, Nabi Isa belum diturunkan, Dajjal belum dimunculkan kan gitu. Kan banyak berita-berita. Nah, inilah keuntungan kita mempunyai akidah yang benar, akidah yang lurus. Kita tidak terlalu takut dengan urusan dunia ya. Seperti begini, kan sekarang teknologi manusia itu begitu canggih sehingga manusia bisa menghancurkan dirinya sendiri dengan nuklir. Apakah Al-Quran maupun hadis menyebutkan kiamat itu karena tenaga nuklir? Bukan kan. Jadi walaupun nuklir itu ada, bukan nuklir nanti penyebab kiamat mah gitu. Karena orang yang punya nuklir itu sendiri lebih takut dari kita. Ya, untuk mencet tombol nuklirnya gitu kan. Ya, karena dia tahu ya. Kalau kita mah nggak tahu ya. Makanya menghadapi corona juga jangan terlalu dalam deh gitu. Makin tahu kita makin parno nanti, makin paranoid. Itu biasa-biasa aja lah. Itu menurut saya ya gitu ya. Karena tadi kalau kita terlalu tahu nuklir juga akhirnya nanti nggak percaya bahwa kiamat itu Allah yang menentukan, bukan nuklir gitu. Ya. Ya. Tapi kalau kita baca Al-Quran dan Sunnah, ya sudah, itu pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Menjelang hari kiamat, orang-orang tidak bisa lagi menyebut Allah. Sebelumnya orang beriman dimatikan dengan angin yang berhembus seharum kesturi, dan orang yang punya iman pasti meninggal dengan itu. Dan beruntung malahan dia tidak menyaksikan terjadinya kiamat. Walaupun hadis juga menyebutkan kiamat itu terjadi di hari Jumat. Tapi kan orang beriman sudah tidak ada. Jadi menuju mahan. Orang beriman sudah tidak ada ketika kiamat terjadi begitu kan. Nah, ini nanti akan dibahas tentang al-imanu bil yaumil akhir, iman terhadap hari kiamat ya. Kemudian sedikit lagi, Al-Quran yang hari ini ada di hadapan kita adalah juga Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi jangan dianggap ada kekurangan, atau sekarang ada juga orang yang berani ngomong harus direvisi, harus di amandemen ya. Ya itu orang kurang ajar itu ya, kafir itu hakikat. Ada kan orang yang ngomong gitu kan. Siapa namanya? Ya udahlah, nanti cari tahu sendirilah. Ada yang ngomong begitu ya. Itu mah orang kafir itu yang begitu gitu ya. Karena kita yakin yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itulah yang kita baca sekarang ini begitu ya. Secara global dan terperinci ya, semuanya sesuai ya. Adapun yang disebut qiraah sab'ah, ada 7 cara bacaan, dalam arti redaksi-redaksi yang sedikit berbeda tetapi sudah dipersatukan dalam mushaf Utsmani ya. Jadi yang disebut qiraah sab'ah itu bukan hanya cara membaca ya. Cara membaca misalnya ada riwayat Imam Hafiz ya, riwayat Imam Waros ya, dan lain sebagainya, bukan itu. Tapi memang ada redaksi Azizun Hakim misalnya jadi Alimun Hakim ya. Itu enggak masalah, dalam kitab Ibnu Katsir itu disebutkan. Ada bacaan yang seperti ini, tapi maknanya tidak jadi berubah, tidak jadi berbeda. Nah, kemudian dipersatukan oleh Khalifah Utsman, dan itu merupakan satu anugerah Allah juga dalam satu mushaf. Jadi satu tulisan, walaupun nanti kalau ada yang membaca begini dibolehkan ya, karena ada riwayatnya. Hanya itu harus di kalangan orang yang memang mendalami ilmu Al-Quran. Kalau orang awam cukup aja mushaf yang ada itu. Bacaan juga cukup satu cara aja lah, cara Imam Hafiz saja udah cukup gitu. Jangan cari-cari yang lain, nanti malah jadi aneh gitu kan. Ya, kalau dalam bacaan Imam Hafiz kan hanya menyebut
E itu hanya satu kali, yaitu Bismillahi majreha wa mursaha. Tapi kalau bacaan yang lain nanti setiap mad tabi'i yang fathah ditandai dengan alif bingkeng, alif bingkeng itu ya yang nggak pakai titik dibaca e ya. Seperti wadduhe walaili idza saje kan gitu kan. Ya itu malah jadi aneh kalau untuk orang awam, nggak usah terlalu dibesar-besarkan, tapi boleh begitu ya, boleh. Ini hanya sekedar memberitahu boleh loh baca kayak gini gitu. Seperti kalau kita punya langganan TV Al-Quranul Karim, itu kadang-kadang ada bacaan-bacaan yang seperti itu diperkenalkan saja, tapi kebanyakan yang dibacakan adalah riwayat Imam Hafiz begitu. Jadi bagi kita yang tidak terlalu mendalami itu nggak usah terlalu pengen tahu ya. Sekarang memang banyak lembaga-lembaga Al-Quran yang mungkin untuk dagangan ya, menjual dengan yang disebut apa mereka sebutnya apa, tobakot atau apa, cara membaca yang macam-macam. Itu buat apa juga gitu kan. Untuk kita mah baca satu bacaan yang benar, mushaf Utsmani, lalu mengerti lalu menerapkan, itu sudah selamat tuh gitu ya. Nggak usah cari-cari yang lain gitu. Wallahu alam ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi tidak mungkin Al-Quran itu terjemah oleh tangan orang jahil atau terjemah oleh syaitan ya. Sebagaimana dulu ada seorang penulis asal Pakistan namanya Salman Rushdie. Dia malah menyebut Al-Quran sebagai ayat-ayat setan. Wah, udah. Dia akhirnya dihujat oleh umat Islam seluruh dunia dan akhirnya hidupnya ya menderita gitu, menderita. Dalam arti nggak tahu bagaimana akhir kehidupannya, karena biasanya orang-orang yang begitu jangankan di akhirat, di dunia saja sudah ditunjukkan ya kehinaannya begitu ya. Seperti dulu Abu Lahab ya. Abu Lahab itu orang yang tampan, pintar bicara, disenangi orang. Tapi karena dia menentang Rasulullah SAW, ketika matinya dia kena penyakit kulit membusuk sampai bau, sehingga ketika dia mati tidak ada teman-temannya yang mau menguburkannya. Tapi karena baunya kemana-mana, akhirnya dibuat lubang lalu ditoker dari jauh ya, disurung-surung mayatnya supaya masuk ke lubang itu, baru buru-buru ditutup begitu ya. Kemudian ada juga seorang Yahudi yang murtad menjelek-jelekan Rasulullah SAW, kemudian dikubur oleh temannya, besoknya keluar lagi ya. Dikubur keluar lagi sampai 3 kali. Wah, ini bumi aja nggak mau nerima mayatnya, udah aja biarin aja itu mah dipoe apa gitu kan, biar aja kayak bangkai binatang lah, dipoe aja gitu kan. Ada yang sampai begitu. Itu ada dalam kitab As-Sarimul Maslul ala man syatamar Rasul ya, pedang yang terhunus bagi siapapun yang menentang Rasul, siapapun yang mencaci Rasulullah SAW. Jadi menghinakan Al-Quran, menghinakan Rasulullah SAW itu bukan hanya di akhirat, di dunia pun biasanya diperlihatkan orang itu akan terhina ya. Atau kalau Allah menghendaki, dia dibuat awalnya benci tapi kemudian dia dapat hidayah ya, akhirnya masuk Islam ya, seperti Abu Sufyan ya. Abu Sufyan itu ya termasuk dia pernah memusuhi Nabi, menentang Al-Quran, tapi kemudian Allah memberinya hidayah. Seperti juga pembuat film fitnah, itu orang Belanda dulu ada yang membuat film fitnah ya, menjelek-jelekan Islam, tapi kemudian dia akhirnya masuk Islam ya. Kemudian saya pelajari di MCI ya, Mu'alaf Center Indonesia, ada seorang Cina juga, dia hatam Al-Quran sampai 4 kali untuk mencari-cari kelemahannya. Si Ko Wendy, siapa namanya? Namanya Wendy tapi Ko Engko ini mah ya. Dia cerita di YouTube itu, saya akhirnya nyerah, saya harus masuk Islam. Kenapa? Saya mencari kelemahan Al-Quran, saya malah ditunjukkan yang sebaliknya gitu. Akhirnya dia masuk Islam begitu ya. Jadi ya itu mah karunia Allah ya. Orang yang menentang itu kalau dia tobat, Allah tetap menerimanya, begitu maksudnya. Tapi kalau dia tidak tobat, sebelum matinya diperlihatkan kehinaannya, sebelum nanti diperlihatkan kehinaannya di akhirat begitu ya. Contohnya lagi, ada yang mengaku nabi dari
Pakistan juga ya, India dulunya ya. Namanya Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad itu mengaku mendapat wahyu. Ya. Padahal dia ya nabi palsu ya, karena tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Ternyata matinya itu kepalanya masuk cubluk. Kalau zaman dulu kan WC itu tidak ada airnya kayak sekarang. Kalau dulu mah bau pasti ya, cubluk disebutnya. Jadi kepalanya itu masuk ke cubluk itu, matinya itu dalam keadaan seperti itu ya, terhina ya. Kemudian ada Perdana Menteri Israel ya, yang pernah ya mendolimi umat Islam di Palestina. Dia dibuat koma dalam waktu 7 tahun apa 8 tahun gitu ya. Ya, baru mati gitu. Jadi diperlihatkan dulu kehinaannya begitu ya. Nah, kayak begitu ya. Dan itu banyak sebenarnya hal-hal seperti itu. Jadi Al-Quran akan tetap sama seperti saat diturunkan hingga akhir zaman karena Allah menjamin penjagaan terhadap Al-Quran. Lalu Rasulullah SAW ini sudah menjelaskan Al-Quran kepada umat manusia dengan lengkap, tidak disembunyikan sedikit pun. Ya, tidak seperti anggapan orang Syiah yang mengatakan ada mushaf Fatimah, mushaf yang tersembunyi, ilmu-ilmu yang tersembunyi yang dia hanya diajarkan kepada keluarga Nabi aja katanya. Jadi Al-Quran di kita 6.000 ayat lebih, mereka mah sampai 14.000 ayat lebih. Berarti kan lebih dari 50% ya, tambahannya itu ya, itu bid'ah itu ya, tidak benar. Ada mushaf lain itu. Itu berarti mereka memalsukan Al-Quran kalau begitu ya. Dengan anggapan seperti itu, menganggap Nabi khianat juga. Nabi tidak menjelaskan semuanya kepada umat kan begitu. Jadi kita tidak percaya dengan apa yang mereka yakini itu ya. Kita mengatakan bahwa Al-Quran sudah menjelaskan, atau Rasulullah SAW sudah menjelaskan Al-Quran dengan lengkap. Bahkan di Haji Wada Rasulullah SAW bertanya kepada umat sekitar 100.000 kaum muslimin yang menyertai beliau. Zaman itu mah banyak 100.000. Kalau sekarang kan yang haji sampai 4 jutaan kan gitu. Kalau zaman itu mau itu 100.000 di hadapan umat, beliau bertanya, apakah aku sudah menyampaikan? Benar ya Rasul, engkau sudah menyampaikan. Ya, sampai 3 kali. Apakah aku sudah menyampaikan? Apa aku sudah menyampaikan? Lalu terakhir Rasulullah SAW mengangkat jarinya dan mengatakan, Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikanlah aku sudah menyampaikan dan umatku, para sahabatku sudah menyatakan bahwa aku sudah menyampaikan. Ya, tidak ada sesuatu pun yang disembunyikan. Ya, yang dirahasiakan, yang ditutupi. Jadi semua isi Al-Quran sudah dijelaskan oleh Rasul sebagaimana perintah dalam ayat ini, yaitu surat ke-16 ayat 44 ya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan atau mujizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan az-zikr Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Jadi Rasul ditugasi untuk menerangkan isi Al-Quran sehingga Al-Quran tidak mungkin kita fahami kecuali dengan mempelajari sunnah, dan apa yang disampaikan Nabi sudah lengkap ya. Sudah cukup bagi kita ya. Kemudian kita ditugaskan untuk memikirkan apa yang disampaikan oleh Rasul tadi, memahami. Jadi bukan berarti kita mengingkari manfaat dari pikiran atau logika, tapi tempatkan pada tempatnya, yaitu untuk menerima dan memahami, bukan untuk mengarang lagi sumber kebenaran. Jadi sumber kebenarannya mah sudah jelas, Quran dan Sunnah. Tugas pikiran kita yang memahami itu, mengerti itu gitu ya. Sebab ketika logika atau pikiran itu ditempatkan menjadi tandingan ya, mengadakan lagi sumber kebenaran yang lain ya, itu sudah tidak pada tempatnya begitu ya. Jadi Islam itu agama yang mementingkan akal, mementingkan pikiran, tapi akal dan pikiran yang disinari dengan cahaya wahyu, cahaya Al-Quran dan As-Sunnah. Maka itulah yang disebut sibgoh atau celupan
Ya, kemarin saya sharing ya, mungkin beberapa saya kirim. Kita harus menjadikan kebenaran ilahiyah, kebenaran wahyu ilahi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sibgoh, sebagai celupan bagi mindset kita. Jadi kalau melihat sesuatu itu, apa kata Quran, apa kata hadis dalam masalah ini, bagaimana kita menyikapinya. Ya, itu yang benar seperti itu ya. Sibgoh. Jadi kita beriman, berbuat, bertindak, berpikir, merasa itu diwarnai dengan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah ya. Surat kedua ayat 137 dan 138 ya. Surat Al-Baqarah ayat 137 138 fa'in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innamahum fi syiqaq fasayakfikahumullah wa wasamiul alim sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun ya. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dendammu. Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Sibgoh Allah, siapakah yang lebih baik sibgohnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Ya, jadi itu ya, sibgoh Allah, peganglah sibgoh Allah ya. Jadi dalam bahasa Arab itu unik. Kalau sejak awal dibaca dengan fathah, berarti ada sesuatu yang dihilangkan ya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mau wafat memesankan dua hal ya. As-sholata, as-sholata. Maksudnya peganglah sholat ya begitu ya. Jangan tinggalkan sholat. Kemudian an-nisa'a, an-nisa'a. Didiklah kaum wanita karena merekalah yang akan mewarnai generasi berikutnya. Jadi dua pesan Nabi sebelum meninggal itu dinyatakan dalam bentuk nasab atau fathah. Makanya di sini dibaca sibghatallah, itu sebenarnya ada makna yang tersembunyi. Sibghatallah artinya peganglah celupan Allah ya. Ada sesuatu yang tersembunyi, tapi di situ terjemahnya hanya sibgoh Allah ya. Padahal harusnya peganglah sibgoh Allah begitu ya. Peganglah celupan Allah, yaitu wahyu ilahi Al-Quran dan As-Sunnah ya. Nah, makanya mempelajari Al-Quran itu perlu kaidah ya. Kaidah dalam tafsir, dalam bahasa. Kalau zaman dahulu suka disebut seseorang tidak bisa menyimpulkan dari ayat maupun hadis kecuali sudah memenuhi 12 fan katanya. 12 cabang ilmu dalam belajar ya, ilmu bayan, badi, ma'ani, mantik dan lain sebagainya. Tapi itu sebenarnya tidak ada dalilnya. Tapi yang penting bahwa memahami Al-Quran itu yang pertama tentu harus belajar bahasa ya. Bahasa Arab ya. Kemudian belajar kaidah-kaidah yang sudah disampaikan oleh para ulama tafsir sejak dahulu ya, dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, jadi pembahasan berikutnya judulnya adalah Al-Quranul Karim bagian kedua, membahas tentang mukjizat Al-Quran insyaallah ya. Ini supaya lebih dalam masalah iman kepada kitab-kitab Allah, penekanannya adalah benar dalam mengimani Al-Quran serta menyikapinya gitu ya. Itu penekanannya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama terkait dengan hati yang hidup ya, Ustaz ya. Tadi diungkapkan bahwa hati yang hidup ini para sahabat itu membaca Al-Quran seperti langsung menuliskan ke dalam hatinya. Iya. Nah, tentu kita juga mengharapkan memiliki karakter tersebut ya, Ustaz ya. Ya, jadi hati yang hidup itu juga kita miliki. Jangan sampai Al-Qurannya dibaca berulang-ulang tapi hati tetap tidak mau tunduk gitu ya. Ini ya pertama, bagaimana caranya kita mendekatkan sifat sikap hati yang hidup itu ada dalam diri kita. Ya baik. Ketika kita sadar bahwa hati kita tidak seperti hati para sahabat, karena itu dinyatakan oleh Abdullah bin Mas'ud ya. Jadi sebelum Allah menciptakan manusia, Allah
sudah menyiapkan hati-hati manusia, hati-hati manusia. Lalu Allah memandang hati yang paling baik, maka itu dijadikan kolbu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah memandang juga hati-hati yang lain yang baik-baik, maka itu dijadikan kolbu para sahabat. Begitu itu ada riwayatnya dari Ibnu Mas'ud. Makanya khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi itu generasiku. Artinya orang-orang terbaik yang kumpul pada satu masa di satu tempat, yang mempunyai ilmu yang sempurna, itu hanya kumpul di zamanku ini. Tidak ada sejak dulu sampai hari kiamat nanti. Tapi bukan berarti tidak ada manusia yang bisa mencapai derajat sahabat. Kalau mencapai derajat Nabi Muhammad tidak mungkin ada itu ya. Tapi kalau manusia yang mencapai derajat sahabat masih mungkin. Hanya tidak mungkin banyakan. Tidak mungkin kumpul bareng-bareng sebagaimana di zaman Nabi. Begitu yang dimaksud sebaik-baik generasi adalah generasiku. Yaitu karena kumpulnya adalah pada waktu yang sama, di tempat yang sama, dan menyuarakan kebenaran yang sama. Kemudian generasi berikutnya tabi'in. Kemudian generasi berikutnya tabi'in. Makanya itulah salafus soleh. Nah kita kalau ingin selamat ikuti mereka. Ikuti salafus soleh itu. Ya, jadi sebenarnya itu rumusnya mas sederhana. Bagaimana kita ingin seperti hati sahabat ya ikuti. Karena tidak ada cara lain, jadi tidak ada alternatif kecuali mengikuti ya. Surat ke-9 ayat 100 ya, silakan Kang Tis walaupun tidak pakai mic ya nggak apa-apa. Oh ya pakai mic nggak apa-apa ya. Surat ke-9 ayat 100. Jadi kalau kita ingin seperti mereka ya ikuti jalan mereka ya. Pahami Al-Quran dengan As-Sunnah, mengikuti manhaj, mengikuti jalan para salafus soleh, yaitu tabi'in yang mengikuti para sahabat, muhajirin dan ansor radhiyallahu anhum. Itulah jalan keridhaan Allah. Jadi hakikatnya bukan sekedar hati hidup, tapi hati yang membuat kita diridhoi Allah. Itu hakikatnya mah itu. Hati hidup itu adalah hati yang membuat kita diridhoi Allah. Ya silakan dibaca terjemahnya. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Ya jadi kembalikan kepada tadi. Mindset ya, bahwa Allah telah ridho kepada para sahabat. Kalau kita ingin punya hati seperti mereka, ikuti jalan mereka. Itu prinsip sederhananya. Nanti rinciannya memang jadi kompleks ya. Rinciannya jadi kompleks. Kudu berguru dengan benar, kudu baca buku yang benar ya. Kudu membuang pikiran-pikiran yang nyeleneh gitu tadi ya. Mulai kita terbiasa untuk mendengar bagaimana sikap salaf dalam masalah ini, nah kayak begitu ya. Kalau di buku ini sudah ada ya. Baik, itu saja untuk pagi ini. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.